dan bahkan mereka mecahin hiatus terlama. But anyway, apakah kalian tahu bahwa ini juga termasuk dalam strategi marketing? Halo teman-teman, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman yang lagi nonton? Apakah dalam kondisi yang PBK aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang Blackpink, terutama tentang rahasia kesuksesan dari Blackpink, dan juga kita akan bincang-bincang santai apakah YG Entertainment emang sengaja ya nunda comeback dari Blackpink. But anyway, jangan lupa dong teman-teman langsung aja subscribe channel aku ya. Dan juga jangan lupa nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. By the way, teman-teman yang nonton dari daerah mana aja, entar langsung aja komen di kolom komentar, aku pengen tahu. Nah teman-teman, kalian mungkin juga kemarin udah ngecek di Twitter ya. Itu kan ada sebuah hashtag yang trending nih, yaitu tentang YG stop delaying Blackpink comeback. Lalu kenapa sih hashtag itu menjadi trending? Hal itu lantaran YG Entertainment ini dinilai itu seperti menunda comeback Blackpink. Dan teman-teman juga pasti tahu ya, bahwa Blackpink ini kan salah satu girl group terbesar. Bukan salah satu sih. Mereka menurut aku saat ini ya, menurut aku nih, merupakan girl group terbesar saat ini. Terlebih nih guys, mereka juga punya lebih dari 72 juta subscriber dan juga 16.476.000.000 total penayangan video di YouTube. Mereka juga punya 46 juta followers di Instagram dan juga lebih dari 200 juta followers di account Instagram masing-masing membernya. Gila, debak banget gak sih Blackpink? Debak banget guys. Dan kalian tau gak sih bahwa saat mereka udah debut seperti itu, atau tepatnya pada tahun 2016, mereka sebenarnya juga sudah punya nama seperti itu. Oke? Dari debut aja udah punya nama. Apalagi pas saat mereka merilis lagu Whistle dan juga Bumbaya, itu lagunya juga bahkan masuk entry nomor 1 pertama di gaun digital chart Korea Selatan, dan juga bahkan masuk dalam chart penjualan lagu digital dunia Billboard. Gila gak sih? Gila banget. But anyway, aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara kring kring kring. Itu suara cilok. Di sini ada jualan cilok seperti itu, dan aku juga sebenarnya pecinta cilok. Tapi kita tahan dulu rasa cintanya, kita bahas dulu tentang Blackpink. Oke? Namun guys, terlepas dari popularitasnya Blackpink yang sangat besar, kalian tahu gak sih bahwa banyak penggemar yang mengkritik agensi yaitu YG Entertainment? Karena di sini agensi itu dinilai mereka itu jarang memberikan comeback kepada Blackpink kalau dibandingkan dengan girl group dan juga grup K-pop yang lain. Faktanya adalah setelah debut lebih dari 6 tahun yang lalu, mereka hanya punya 10 lagu dengan video musik. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, dengan konten yang sebegitu dikitnya nih, atau dengan musik video yang sangat sedikit seperti itu, dan kalau kita bandingkan jumlah lagu Blackpink dengan yang lain, jumlah lagu Blackpink masih sedikit. Siap lagi mereka kan udah mau 7 tahun gitu ya kan, tapi nggak terlalu banyak gitu. Tapi guys, yang sangat unik dan juga sangat amazing dari Blackpink adalah, meskipun mereka emang punya sedikit lagu dan juga sedikit music video jika dibandingkan dengan lain, mereka itu menjadi girl group yang sangat sukses banget loh. Kira-kira ada rahasia khusus nggak? Ada formula khusus nggak dari Blackpink? Ini nih menarik untuk kita bahas ya. Kita akan bahas tentang strategi dari YG Entertainment kepada Blackpink. Dan seperti yang aku lansir dari situs https://mktoolboxsuite.com, ada seseorang yang namanya adalah Mbak Ani. Jadi untuk Miss Ani itu sudah menganalisis bagaimana marketing yang digunakan oleh Blackpink. Adapun untuk strateginya adalah yang pertama, yaitu menggunakan diferensiasi. Udah tahu nggak sih tentang diferensiasi? Belum tahu ya? Oke, mari kita bahas ya tentang diferensiasi. Jadi untuk diferensiasi, ini merupakan upaya ataupun tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan perbedaan yang berarti pada produk, jasa, ataupun pelayanan sehingga mampu menghasilkan nilai pelanggan serta memunculkan persepsi yang khas dan juga berarti. Dan melalui strategi ini, perusahaan itu dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Intinya adalah ada yang beda gitu loh, strategi perbedaan dari yang lain. Dan seperti yang kalian tahu bahwa Blackpink emang beda gitu dibandingkan dengan grup yang lain. Mereka juga punya ciri khas masing-masing, dan ini yang membuat grup ini menjadi lebih unik. Dan untuk saat ini memang agak sulit ya untuk menunjukkan bagaimana hal yang membuat sebuah grup ataupun idol K-pop menjadi menonjol jika dibandingkan dengan yang lain. Tapi untuk Blackpink, memang dari debut mereka sudah terlihat menonjol dan juga sangat berbeda. Apalagi mereka juga menggunakan konsep yang girl crush. Dan supaya nggak asal sebut ya, kayaknya perlu deh aku jelasin tentang konsep girl crush. Karena banyak banget dari netizen-netizen, khususnya kalian yang juga belum paham gitu dengan girl crush. Jadi asal sebut doang gitu, asbun jadinya. Oke, kita bahas tentang girl crush. Girl crush itu konsepnya seperti apa sih? Di dunia K-pop, girl crush itu sering disebut sebagai salah satu konsep dari girl group. Tujuannya adalah untuk menarik fans cewek. Biasanya di setiap grup kan ada satu member yang menjadi girl crush para fans. Dan guys, menurut Kamus Urban nih atau Urban Dictionary, katanya untuk girl crush ini artinya adalah sebuah perasaan yang mengagumi dan juga menyukai yang dialami oleh cewek terhadap cewek lain.
Tapi jangan salah paham, perasaan di sini cuma sebatas mengagumi saja, bukan suka sebagai bentuk cinta, enggak. Udah paham gak sih dengan itu? Mungkin ada juga yang cinta beneran gitu kan. Tapi tujuan dari girl crush bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk membuat cewek yang lain juga mengagumi. Understand? Dan hal ini juga wajar banget dan gak salah sebenarnya ya kalau cewek mengagumi sesama cewek. Hal ini juga untuk mematahkan bahwa anggapan kalau cewek itu saling iri dan juga saling bersaing. Karena sebenarnya sesama cewek bisa kok saling kagum. Dan sebagai cewek, kalian juga gak perlu ragu nih untuk menunjukkan kekaguman kalian terhadap cewek lain. Entah itu kekaguman terhadap fisiknya, kah, sifatnya, kah, prestasinya, dan bahkan bakat yang dimiliki oleh cewek lain, termasuk para member dari Blackpink. Dan terkhusus untuk Blackpink ya, itu seperti kombinasi aspek yang sempurna. Pertama nih, mereka itu kan pakai konsep badass yang luar biasa sebagai lawan dari yang lucu seperti itu, ataupun yang kiowo. Dan untuk setiap membernya, itu punya getaran atau vibe, serta fitur dan juga bakat yang sangat unik. Oke, dan kalian juga sudah lihat semuanya. Dan sebagai sebuah kelompok yang beragam dengan latar belakang internasional, kalian juga pasti tahu ya bahwa sebagai salah satu girl group yang tidak punya leader, Blackpink memang menonjol dikarenakan setiap member secara individual bersinar terang dengan kepribadian, visual, dan juga bakat mereka yang sangat unik. Karena grup hanya punya 4 member dan juga masing-masing mendapatkan promosi individu, lebih mudah untuk mengenalnya. Dan yang kedua adalah strategi kelangkaan. Kalian tuh pasti geram ya dengan YG Entertainment. Ini YG Entertainment kayak nunda comebacknya Blackpink. Ini Blackpink udah hiatus loh. Dan bahkan mereka mecahin hiatus terlama. Bayangin guys, saking lamanya hiatus. Dan bahkan ya, hiatus mereka itu mengalahkan idol K-pop yang wajib militer. But anyway, apakah kalian tahu bahwa ini juga termasuk dalam strategi marketing yang dilakukan oleh YG Entertainment? Jadi dalam hal ini, agensi itu seperti menggunakan yang namanya konsep kelangkaan. Jadi ini tuh semacam taktik yang menciptakan kebutuhan psikologis bagi orang untuk memperoleh produk tertentu dikarenakan eksklusif ataupun hanya untuk waktu terbatas yang secara artifisial meningkatkan permintaan. Nah, kurangnya konten ini membuat hype dan juga membuat penggemar tidak sabar untuk video berikutnya, terutama mengingat mereka tidak tahu kapan akan dirilis gitu lagu dan juga musik video dari Blackpink yang selanjutnya. Dengan semua taktik ini, saat ini YG dan juga Blackpink memutuskan untuk merilis video. Semua orang nantinya pasti bergegas untuk melihat apa yang ditunggu-tunggu. Jadi gak heran pas mereka melakukan comeback, hal yang tadinya kayak impossible gitu ya kan, hal yang tadinya mungkin didapatkan oleh grup yang lain dalam waktu 1-2 hari bisa didapatkan oleh Blackpink hanya dalam waktu 1 hari saja. Dan aku juga cukup kaget ya, dalam waktu 24 jam udah 100 juta aja. Serius. Jadi hal itu juga dikarenakan bagaimana mereka ataupun YG Entertainment menggunakan yang namanya strategi kelangkaan. Ini yang membuat rasa penasaran gak hanya dari Blink, tapi yang dari atasnya Blackpink pun ikut penasaran gitu. Yang dari fandom lain pun ikut penasaran gitu. Dan mereka juga ingin kepoin gitu. Gimana sih Blackpink sekarang, ada perubahan gak sih? Enak gak sih lagunya? Gitu guys, itu yang membuat hype dari Blackpink lebih tinggi. Jadi menurut aku ini salah satu strategi yang bagus, tapi di sisi lain juga cukup agak gimana gitu ya kan buat para fans gitu. Ya nggak sih, kebayang nggak sih nunggu lama gitu ya kan. Tapi agak bagus juga sih buat Blackpink dan juga YG Entertainment-nya. And how about your opinion for this concept? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke strategi yang ketiga, yaitu tentang YG Entertainment yang nggak pelit, alias mereka itu memakai budget yang super tinggi kepada Blackpink. Ya seperti yang kalian ketahui ya guys, bahwa YG Entertainment emang nggak pernah setengah-tengah kalau berbicara mengenai budget kepada artis-artisnya, terutama kepada Blackpink. Musik videonya, konser, pertunjukan, dan juga semua konten diusahakan semaksimal mungkin. Dan itu yang membuat kualitasnya juga sangat-sangat wow. Terlebih nih, setiap membernya kan merupakan brand ambassador dari produk-produk ternama di dunia. Jadi nggak mau dong ya kan kalau mereka itu memberikan budget yang minimal kepada Blackpink. Terus image-nya kayak gimana nih? Image Blackpink kan udah high, udah tinggi gitu ya kan. Masa sih budgetnya rendah? No. Apalagi YG Entertainment dikenal memiliki kualitas yang sangat-sangat mewah. Tentu ini bukan masalah buat mereka. YG Entertainment juga tidak hanya menghabiskan uang untuk marketing saja, tetapi juga untuk produksi berkualitas tinggi. Menurut penelitian, meskipun jumlahnya memang tidak resmi dan untuk Miss Ani juga tidak dapat mengkonfirmasi secara pribadi, mereka diperkirakan menghabiskan 3,1 juta US dollar untuk satu video musik saja, yakni How You Like That. Dan kira-kira berapa nih 3,1 juta US dollar dikonversikan ke rupiah? Ada yang tahu? Ntar komen di kolom komentar. I want to know about that. Dan buat yang bertanya, kenapa sih harga ataupun budget yang dikeluarkan untuk MP dari Blackpink itu banyak banget gitu? Hal itu sih lantaran ya, dikarenakan mereka pas saat buat musik videonya itu jarang pakai green screen. Mereka kebanyakan pakai nyata gitu. Mobilnya aja dibakar terus. Padahal itu mobil mahal. Mobil mahal pun dicoret-coret sama mereka. Amazing banget kan. Apalagi untuk kostum ataupun
Ini ya, outfit ya. Outfit mereka kan itu desainer kelas atas semua guys. Jadi heran nih, kalau budget yang dikeluarkan oleh YG kepada Blackpink itu ngabisin jutaan dolar. Dan yang keempat yaitu tentang jangkauan audiens internasional. Jadi teman-teman, aspek lain dari strategi pemasaran Blackpink adalah mereka itu tidak membatasi promosi dan juga upaya mereka hanya di Korea Selatan saja. Nah, grup ini dibangun langsung nih dengan mempertimbangkan penonton nasional dan juga internasional sejak awal. Terlebih dengan bagaimana latar belakang dari setiap membernya. Dimulai dulu deh dari Rose. Rose sendiri itu lahir di Selandia Baru dan dibesarkan di Australia dan dia juga pasti berbahasa Inggris. Lisa itu lahir di Thailand, berbicara 4 bahasa dengan lancar dan juga termasuk salah satunya adalah bahasa Korea. And the next adalah Jennie yang lahir di Korea Selatan dan dia juga pernah tinggal di Selandia Baru seperti itu. And the last ada Jisoo yang mana dia juga lahir dan juga besar di Korea Selatan. Faktanya adalah aspek lain dari jangkauan internasional mereka adalah bahwa mereka juga menggunakan banyak kata bahasa Inggris dalam lagu mereka. Yang mana ini juga memudahkan orang non-Korea untuk mengadopsi lagu-lagu mereka dan juga menyanyikannya. Dan kita akan masuk ke strategi yang kelima adalah tentang personal branding. Jadi guys, selain fokus pada grup, YG Entertainment juga itu sangat fokus loh terhadap personal branding dari masing-masing membernya. Hal inilah yang membuat bahwa Blackpink memang tidak hanya besar sebagai grup, tapi untuk member-membernya juga punya nama yang besar banget loh guys, sebagai seorang solo seperti itu. Hal itu juga dapat kalian lihat dari jumlah followers mereka, yang mana jumlah followersnya bahkan banyakkan yang individu loh daripada jumlah followers grup. Itu membuktikan bahwa personal branding yang dilakukan oleh YG Entertainment berhasil terhadap Blackpink. I guess so. Dan kita akan masuk ke faktor yang berikutnya adalah tentang bagaimana komunitas dari Blackpink yang kuat. Kita semua tahu ya bahwa Blink itu sangat kuat banget. Kekuatan dari Blink itu dapat dilihat dari mana aja sih? Ya kalian juga dapat lihat lah ya dengan berbagai hal yang terjadi beberapa belakangan terakhir. Salah satu contohnya deh yang paling simple nih, pas saat Blackpink itu comeback. Jadi pas saat Blackpink comeback itu nggak hanya viewer saja ya yang disumbangkan oleh Blink, no. Tapi untuk penjualan albumnya juga sangat tinggi. Pas konsernya juga tinggi. Ini membuktikan bahwa komunitas dari Blink itu sangat kuat. Dan fandom dari Blackpink yang sangat kuat itu juga dapat kita lihat ya dari hal yang paling basic deh, yaitu tentang jumlah followers. Mari kita lihat bersama-sama misalnya dari YouTube, mungkin udah ada perubahan sekarang ya, dan jika ada perubahan nanti koreksi. Untuk YouTube saja mereka itu sudah punya 71,1 juta subscriber, debak sih. Untuk pengikut ataupun followers di Spotify itu sudah mencapai 20 juta. Lalu untuk yang followers di Instagram itu sudah mencapai 44,5 juta. Belum ditambah loh ini dengan jumlah followers dari membernya. And the next adalah jumlah pengikut di Facebook itu bahkan mencapai 17 juta. Dari hal-hal basic seperti itu dapat kita simpulkan bahwa fandom dari Blackpink emang kuat guys. Jadi kesimpulannya adalah yang membuat Blackpink menjadi begitu sukses adalah kombinasi yang kuat dari strategi pemasaran, termasuk penggunaan diferensiasi melalui konsep girl crush, pembuatan konten yang sangat berkualitas tetapi langka, fokus pada personal branding, dan tentu saja anggaran ataupun budget dari marketing yang besar. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja tuangkan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Nah teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. G pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah-salah informasi. I'm so sorry for that. See you next time di video berikutnya. Goodbye everybody. Bye-bye. See you.